Da Om Jeremy dan Tante Ina mungkin Val main sinetron lagi film nih, seperti apa awal dia kasih tau project ini dan kebanggaannya seperti apa mungkin? Iya bangga ya orang ini udah film keberapa dia, aku juga udah lupa. Tapi dukungan dari saya sama Jeremy selalu ngasih semangat dia untuk selalu meningkatkan aktingnya, terus supportnya juga bukan cuma itu aja, segala keperluan dia juga kita masih mikirin sih. Om James kelihatan anak perempuannya sudah semakin besar. Kalau memutuskan untuk main film atau apa, ngobrol dulu nggak sama papanya? Sudah pasti. Jadi dari Valerie umurnya 14, dia udah berdiskusi. Tentunya saya sebagai ayah, sebelum anak saya memutuskan itu kan dia bertanya kepada saya, apakah ceritanya bagus, cocok buat dia, apakah ini cocok perannya, karena kan film yang baik atau series yang baik itu adalah karakter yang mencari aktris, bukan aktris yang mencari karakter. Itu jangan salah tuh. Suatu skenario yang baik dia mencari siapa nih yang cocok gitu. Nah pada saat Valerie mendapat tawaran, tentu saya sebagai orang tua yang sudah dari tahun 92 sampai sekarang berapa tahun ya, saya 30 tahun lebih lah ya. Tentu saya memberi advice gitu. Ya. Apa biasanya Om pesan yang selalu disampaikan ke Valerie ketika mencintai pekerjaan, Abang memahami peran yang dilaksanakan, dan tentukan jam kerja di dunia showbiz ini kan di atas 14 jam. Ya harus tahan dengan waktu. Pernah nggak berkeluh kesah gitu selama bekerja atau beberapa film ini? Sayanya atau Valerie-nya? Valerie nggak pernah sih. Kalau Valerie agak unik ya. Valerie cukup komit dan tidak pernah mengeluh. Yang mengeluh, tahu-tahu udah selesai. yang sayanya yang mengeluh. Oh lama amat syutingnya nih gimana nih gitu. Pulang jam berapa? Berarti protek ini dulu ya, maksudnya ya itu ke anak tuh untuk sampai pulang seperti itu. Enggak sih, enggak terlalu seribet itu maksudnya. Dia suka kalau anaknya jam 12 malam belum pulang, udah pasti dia kayak handphone naruh di sebelah ngecek, tapi nggak yang seorang ayah. Tapi yang nggak ngejar-ngejar karena memang itu kan sudah menjadi tanggung jawab Valerie. Jadi kita udah nggak terlalu banyak ikut campur di urusan itu, tetapi kita juga hanya memikirkan kalau malam tuh resikonya apa, nanti dia sakit atau namanya nanti kota besar. Ya, khawatirnya cuma itu aja sih. Valerie nyetir sendiri atau Ada sopir selalu? Selalu. Nggak boleh atau memang untuk Nggak boleh lah, bahaya kalau kan, sendiri. pulang malam, khawatir, ngantuk. Ingat loh, hanya di industri showbiz kita bekerja sama seperti teman-teman, nggak ada jam kerjanya, ya dong. Lagi tidur kalian tiba-tiba ada yang cerai nih, pasti kalian buru-buru, ketawa lu. Meninggal, apa lagi? Ada yang cerai nggak ceram. Ada yang cerai tuh, ada yang KDRT ya. Iya. Coba kabar bahagia besok aja gitu loh. Tapi Om melihat Val sudah tumbuh, mamanya juga melihat Val tumbuh seperti ini, masih kangen gak sih masa-masa kecil? Kan dong. dia Pasti. sempat update, mamanya sempat Pasti update dong. Kan dia waktu Valerie kecil. itu sekarang 25 tahun. Ya. Tentunya ya kita sebagai orang tua masih menganggap dia sebagai putri yang kecil gitu. Terutama dia sih. Dan Valerie juga masih kalau di rumah sama mamanya masih minta dimasakin, Minta disiapin diituin baju, rambutnya, gitu. terus minta disiapin bajunya, terus nanti kalau kayak mau pergi Valerie pakai baju apa, itu masih nanya saya gitu. Kadang-kadang kan dia sebenarnya kan ada hairstylist, ada apa, tapi dia tetap maunya rambutnya dibikinin mamanya. Itu kadang-kadang aku malah protes, kamu gimana sih, mama udah masak, hairdo, baju, kapan mama istirahat gitu kan. Aku kayak kepengen aku kayak kadang-kadang malah komplain gitu, tapi kalau nggak ada dia, kangen ya gitu, pengen masakin dia, pengen dandanin dia, yang kayak gitu. Jadi kayak waktu cepet banget ya sih. Waktu cepet banget, dia udah dewasa. Karena kan kita banyak hal yang kita tuh sekarang udah nggak bisa mencampuri urusan personal dia, yang memang itu privacy dia gitu. Kita juga sebagai orang tua juga memberikan dia space gitu. Tapi kadang-kadang kalau udah agak ini di luar
jalur nih, Iya. kita tarik lagi, kita kasih tahu, kayak gitu aja sih. Om kan kemarin mama ini juga kemarin kan Val sempat ini kan sama teman deket lah. Siapa? Coba aku ingin tahu siapa. Coba. Siapa teman dekatnya? Hah? Raffi Haikal. Oh Raffi iya. Haikal. Itu teman college atau Itu tanya aja sama Valeria Iya. sama Haikal, kita sih nggak Ya, tahu. Ya, yang jelas mereka teman dari kecil. Iya. Sahabat Oke. dari kecil. Masalah Kalau personalnya sekarang tanya mereka sama sangat mereka. dekat, silakan tanya yang bersangkutan. Tat. Tapi ngelarang nggak ada hubungan jangan kamu jangan sekarang nggak boleh gitu. Siapa Enggak, sih? enggak. Dia punya Siapa hak. sih yang bisa melarang orang bercinta? Iya. Nah, Kan gemes deh dia. cinta tidak bisa dilarang. Iya dong. Iya, Ya, oh. makanya kita memberikan kepada mereka untuk ya sudah silakan saling mengenali satu sama lain. kriteria Mama Ina dan Om Jeremy apa sih untuk Kriteria? mantu? Ya, mungkin Buat mantu. ya value-nya. Kerja keras, belajar kultur yang namanya budaya. Kita ini kan orang timur ya. Timur itu kan ada yang namanya tata krama, silaturahmi, sopan santun. Tapi yang paling penting adalah orang itu wajib mau bekerja keras. Karena kehidupan ke depan ini kan kita nggak tahu seperti apa. Ya. Yang penting jadi pasangannya Valerie ada ini apa namanya motivasi untuk bisa kerja dan mandiri, udah itu aja sih. Yang penting pintar, udah nggak harus anak kayak ini, anak Janganlah, kayak itu. kalau dodol kita juga nggak mau gitu. yang penting nggak males, udah yang penting Ya, jangan dodol mau aja. kerja gitu. Tau dodol nggak? Dodol Hah? Dodol mau manis Om. Atau botol? Jangan botol. Tau botol nggak? Hah? Ada spesifikasi tinggi untuk Jangan botol. Tau botol nggak? Nggak tinggi nggak apa maksudnya masalah tinggi Harus atau enggak, bisa kerja keras yang penting kerja aja lah. Ya, dan Jadi bertanggung cowok tuh kan jawab. harus kerja. Sama harus punya tulang belakang. Tahu arti tulang belakang nggak? Tulang punggung. Cowok itu harus punya tulang belakang, harus punya yang namanya fighter spirit. Oke. Itu aja sih. Jangan botol, bodoh dan tolol. Nah, Om terakhir, mungkin dari saya terakhir. Ini kan kemarin juga orang banyak yang komen kalian berdua makin terlihat muda lagi, romantis lagi. Kemarin sempat memperbarui pernikahan ya Om. Hah? Seperti apa Om? Pernikahan. Iya, memperbarui. Saya tidak bisa menjawab di infotainment. Kenapa Om? Mesti panjang ceritanya dan harus ada endorse jadi Oh iya dibayar. benar. Semakin muda berdua. Jadi begini Ya, ya. Om. Rahasianya kalau istri ngomel suami senyum aja. Ya, itu wajib. Jadi kalau sama Mang Komel senyum nggak? Jangan. Enggak lah. Jadi begini. Kita sebagai pasangan itu harus mengerti yang namanya objektif rumah tangga. Iya. Tujuan berumah tangga. Kebetulan saya sama Ina Jadi ini, dia nggak boleh kesel sama ya aku. kebetulan saya sama Ina ini dari awal itu dari muda itu sudah bangun rumah tangga itu bersama-sama. Fondasinya Dari bangun nol, sama-sama, dari nol. Jadi ya mudah-mudahan sampai sekarang kita saling melengkapi satu sama lain. Mama Ina banyak yang menggemaskan katanya. Saya mengemaskan. Saya apa sih Mama? Ya kan kayak gini, jadi gemes gitu. Mama Ina banyak yang komen juga Om Jeremy makin ganteng di TikTok apalagi cewek-cewek Kalau dia gitu. nggak ganteng, aku udah memikirkan dari waktu muda. Belum selesai pertanyaan. Kalau cewek-cewek banyak naksir gimana? Iya. Oh, itu udah dari Itu saya. biar saya yang jawab sendiri. Tunggu. dia kegeeran. Jadi aku udah mempertimbangkan kalau aku punya pacar itu dulu harus yang enak dilihat satu. Terus kira-kira nanti dia bisa mengikuti apa yang aku kayak aku kan suka fashion. Kan dia belum tanya makin tua makin keren. Ya Mesti ada sesi makanya khusus ya. harus jadi aku bilang sama dia pokoknya makin tua perut harus rata, nggak boleh buncit ya. Jaga badan. Dia langsung kempesin perut. Terus dia pokoknya aku tidur tuh harus lihat yang cakep gitu kan. Jadi dia nggak boleh badannya gendut, harus tetap merawat diri gitu. Gitu kan? Tapi sekarang gondrong Mama Ina seperti apa? Pokoknya dia
dia cocok sih, gondrong, cepat dia cocok. Asal Ini aku nggak- gondrong ya namanya. Aku nggak suka Gondrong kalau udah segini. aku nggak suka kalau dia berawaknya udah mulai panjang kayak Santa Claus itu, aku nggak suka. Kenapa? Karena aku Geli. enggak, aku mau dia keren aja udah. Geli-geli sedap GGS. Terus kalau cewek banyak yang suka sih ya aku dari dulu juga aku kalau mau cemburu aja. Iya. Cuman emang dia Kita- berani. Hah? kita- Berani. kita Berani. kalau ada yang suka kita aminin aja. Iya. Enggak sih, dia orangnya baik aja. Om itu bawa apa Om kotak buat Ini sigarnya Ya, dia. sigar. Kan dia bisnis sigar. Oh. Dia kemana-mana bawa sigar gitu. Kan dia Suka harus hobi. mempresentasikan brandnya dia sendiri. Oh. Gitu. Mami apa sih paling hal yang menggemaskan yang paling yang sweet lah? Ya itu yang so gantengnya Oh, ini- itu sama ini pasti konten kayak- Valentine ya. Oh iya betul, kan kasih sayang. Dan Dan dia banyak. kan Valentine tuh dan dia itu sebenarnya ngerasa banyak cewek suka sama dia. Jadi dia kalau ditanya Oh, gitu gitu ya? kayak berbunga-bunga gitu. Iya. Tapi Mami nggak takut ya sekarang banyak banget Enggak. itu. Pelakor ya. Gayung lope. Oh banyak pelakor ya. Boleh tahu siapa? Banyak Meyakinkan Mama Ina. Mami Ina Biar selalu. bukan meyakinkan aku. Meyakinkan supaya bahwa saya tetap sayang sama dia. Iya. Ya kita bilang cantik amat sih. Ya saya kebetulan orangnya ekspresionisme. Jadi kalau misalnya Ina lagi cantik, lagi ini ya kita puji. Perempuan tuh senang dipuji. Pada umumnya, terutama istri kita. Tapi kalau perempuan lain saya nggak pernah puji. Oh gitu. Gimana Mami Ina? Enggak sih, aku orangnya positive thinking. Kadang kita tuh kayak berdua tuh, itu cewek cakep ya gitu. Lihat deh bajunya keren. Kita tuh suka kayak gitu. Jadi kayak saya bilang sama Bukan Valentine ini. saya bilang sama anak-anak saya juga, Valerie juga orangnya nggak cemburuan. Besok kan brownies. Saya bilang sama anak saya misalnya yang cowok, ngapain lo cemburu-cemburu sama pacar lo gitu kan. Jadi saya memberikan tips kepada anak saya yang cowok sama yang cewek itu tuh harus positive thinking sama suaminya. Kalau makin dicemburuin nanti makin lepas. Jadi saya kasih tips buat Valentine, kan kalian mau Valentine Iya, nih. Om. Daripada panjang-panjang. Iya. Kan banyak orang bertanya gimana sih tipsnya. Saya menggunakan konsep rumah tangga itu seperti yang namanya anak tangga. Bahwa yang namanya rumah tangga itu tiap 5 tahun, tiap 10 tahun, pasti ke depan itu ada yang namanya tantangan. Sebagai pria, kita harus wajib yang punya yang namanya kedewasaan dan sikap mawas diri terhadap apa yang terjadi. Karena pria itu kan imam daripada keluarga, pemimpin daripada keluarga. Jadi harus ada sikap yang namanya leadership, melihat apa yang terjadi atau akan terjadi dalam situasi rumah tangga. Kenapa yang namanya rumah tangga itu kan dinamis, bisa baik, bisa nggak baik, bisa apa. Jadi kita punya yang namanya mawas diri dan kedewasaan. Jadi pada saat kita melihat ada sesuatu yang tidak baik, tugas seorang kepala keluarga itu adalah menaungi, mencoba mencari solusi dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah seperti saya bilang tadi, setiap rumah tangga itu ada namanya objektif. Namanya juga rumah tangga. Ya dong, perkawinan itu kan nggak gampang. Step by step. Banyak yang namanya liku-liku, banyak yang namanya segala macam hal-hal itu harus kita bisa antisipasi dengan yang namanya kepala dingin. Iya. Oke. Terakhir Om ucapin Happy Valentine Day untuk semua Happy Valentine Day jomblo-jomblo. kepada yang lagi berpasangan supaya langgeng, sabar-sabar. Kalau wanitanya lagi datang bulan, kalian sabar-sabar aja. Dia udah paham Ya, loh. karena kalau wanita datang bulan, jangan kalian lawan. Namanya juga hormonal. Kalau bagi yang jomblo, pilihlah yang tepat. Karena kalau memilih yang tidak tepat, rugi nanti kalian. Lebih bagus jangan menikah daripada menikah nanti berpisah. Betul. Happy Valentine buat Betul semua ya, yang betul ya. Jangan-jangan lu juga begitu lagi. Happy Valentine dong Om. Hah? Keputusan AVMUI selama 20 tahun ya, bagaimana udah lama gitu. Waduh, Korupsi 300 Kan merugikan negara. ya, aku mesti jawab hati-hati ini ya. Betul. Kan sudah diputuskan kan? Iya. Pertanyaannya apa? Bagaimana pendapatnya tentang keputusan itu? Cukupkah? Dari 6 tahun jadi 20 tahun. Dinaikin gitu. Kalau itu kan yang ngerti kan pengadilan. Iya. Cuman saya sebagai manusia, mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran terbaik buat kita semua. Iya. Karena susah menjawab ya, karena kan itu keputusan hukum, banyak
banyak banyak faktor-faktor pro kontra dan segala macam. Cuman sebagai manusia kita berharap ya ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Oke. Ini kan ada pasangan yang ditinggalkan juga gitu selama 20 tahun. Mungkin khususnya untuk Mamina gitu, ketika ditinggalkan oleh pasangan selama 20 tahun. Ya, dan dia yang ditinggalkan pasti kan sedih mungkin lah. yang ditinggalkan kan mungkin fisiknya. Iya. Saya yakin Sandra Dewi. Sandra Dewi. Sandra Dewi. kalian aja kebalik-balik Ah, ah. Sandra Dewi. Sandra Dewi dan Hafeng Musik kalau saya lihat ikatan batin cintanya ya, Iya. kalau saya lihat cukup kental. Iya. Saya rasa itu akan menguatkan mereka berdua. Mudah-mudahan mereka berdua tetap sehati sejiwa sesuai dengan All the best lah. sesuai dengan iman yang mereka jalani. Karena yang saya tahu mereka kan Katolik nih. Iya. Kalau Katolik hanya Satu Maut kali. maut memisahkan. memisahkan. Semoga Seperti Kita. seperti seperti kita. Semoga langgeng tetap yang namanya prahara rumah tangga atau prahara kejadian itu menjadi pembelajaran. Tapi saya yakin mereka berdua akan tetap satu kata satu. Oke. Terima kasih Om. Terima kasih.